Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Sarwani. Saya mahasiswa D1 Pendidikan Vokasi Berkelanjutan Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan pada subkampus SMK Negeri 1 Tanjung Selor. Video tutorial kali ini saya akan membuat aplikasi sederhana menggunakan Microsoft Visual C# 2010 Express dengan menggunakan Windows Phone Application. Saya telah menginstal, langsung saja. Di sini saya telah menginstal Microsoft Visual C# 2010. Kita buka, kita bisa klik New Project. Lalu kita bisa memilih di sini Windows Phone Application. Kita klik, lalu kita memberi nama di sini sesuai dengan keinginan kita. Misalkan saya memberi nama di sini My Project. Oke, lalu saya klik oke. Nah, ini adalah tampilan Windows Phone Application awal. Lalu kita bisa menambahkan di sini berupa button atau tombol. Nah, pada sisi sebelah kiri di sini kita bisa merubah nama button ini dengan sesuai keinginan kita. Misalkan kita ingin menulisnya dengan lihat. Ya, saya menggunakan bahasa Indonesia. Lihat. Oke, kita akan membuat aplikasi sederhana. Kita bisa double klik button ini, double klik. Lalu kita bisa mengetikkan di sini message box. Lalu kita tampilkan. Oke. Halo, misalkan seperti itu. Oke, kita bisa melihat dengan start debugging atau tekan F5. Start debugging. Lalu kita bisa lihat di sini. Halo, berhasil. Oke. Kita close. Oke, selanjutnya saya akan membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan beberapa toolbox. Di sini kita bisa, ini adalah untuk desain dan ini adalah untuk JS-nya. Nah, di sini misalkan saya menambahkan satu button lagi. Di sini saya kita bisa rename namanya, misalkan keluar. Oke. Lalu saya tambahkan di sini rich text box. Pada toolbox ini bersifat drop and down. Jadi kita klik, tahan, lalu kita geser. Kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Ini juga kita sesuaikan. Selanjutnya saya akan memberi label. Sama ini saya klik, tahan, lalu kita geser. Nah, pada label di sini saya memberi contoh, misalkan masukkan pesan teks Anda. Oke. Nah, pada judul di atas ini masih berupa form 1. Kita bisa menggantinya dengan kita klik, lalu kita ganti nama form 1, misalnya tinggalkan pesan gitu. Oke. Nah, untuk rich text box ini pada tombol combo properties, name-nya kita bisa mengganti dengan sesuka hati kita. Misalkan pesan, untuk memudahkan dalam menuliskan program yang kita inginkan.
Oke, kita bisa masuk lagi ke ini ya. Kita untuk lihatnya kita double klik. Nah, ini ada pesan yang tadi saya tulis. Lalu saya akan menambahkan kode. Misalkan saya tuliskan if yang di sini tadi if. Nah, if di sini saya memberi nama stack-nya adalah pesan. Jadi if pesan dot text, karena nanti berbentuk teks, spasi, jika kosong, ya ini penulisannya gini, jika kosong maka akan menampilkan pesan. Misalkan di sini mohon masukkan teks ke di menu input, ya seperti itu. Dan jika benar maka akan muncul sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita misalkan memberi di sini kita akan mengambil dengan with text box ini. Kita bisa tulis di sini pesan. Oke, dot text. Oke, lalu kita debugging dengan start debugging atau tekan F5. Nah, di sini ini kita bisa lihat jika kita tidak ada memasukkan sama sekali, maka akan muncul pesan mohon masukkan teks di menu input. Kita bisa lihat. Nah, muncul error seperti ini, pemberitahuan mohon masukkan teks input. Jika kita menulis teks di sini, kita bisa lihat. Nah, maka akan muncul sesuai dengan yang kita tulis. Kita keluar. Nah, di sini saya belum membuat tombol keluar. Jadi kita bisa close, lalu form design, lalu untuk keluarnya kita bisa klik. Kita memberi close. Oke, kita tekan F5 lagi. Nah, di sini kita bisa lihat. Oke, keluar. Ya. Selanjutnya, bagaimana misalkan kita ingin mempercantik tampilan dari pesan-pesan yang akan muncul. Nah, pada kolom ini kita tinggal menambahkan seperti ini. Nah, di sini tadi kita tidak ada muncul title-nya dan juga logonya di sini. Kita ingin munculkan title dan logo yang ada di sini. Kita bisa setelah music box ini kita bisa memberi tanda koma. Lalu di sini kita bisa tulis untuk title. Misalkan kita menulisnya itu title-nya error. Ini untuk jika error. Lalu kita lalu di sini juga kita bisa memberi title. Misalkan kita memberi title hasil. Oke, kita play. Lihat di sini jika error kita lihat. Nah, di sini sudah ada muncul errornya. Oke, jika pesan, sini juga ada hasil. Kita keluar, lalu kita akan memberi misalkan simbol-simbol atau icon-icon
sesuai standar yang ada pada Microsoft C# Visual 2010 Express. Misalkan sini kita bisa mengetik message buttonnya, titik OK, lalu kita koma lagi. Jadi untuk memisahkan kita bisa menulis koma di sini. Lalu kita message box iconnya yang bersifat error. Nah, oke, di sini juga kita bisa menambahkan message buttonnya, kita pilih OK, lalu kita memberi message iconnya, message box iconnya berupa misalkan information. Oke, kita bisa tekan F5. Kita lihat di sini dengan penambahannya. Ya, di sini sudah ada icon. Lalu di sini OK, sesuai dengan penulisan kita. Lalu kita tulis lagi. Kita lihat, nah di sini sudah tombol information. Oke, lalu kita ketik keluar. Lalu kita ingin misalkan mau mengganti icon yang ada di sini. Kita bisa klik ini, lalu kita cari di sini icon. Nah, kita simpan di mana icon yang di sini. Saya sudah mendownload icon ini, misalkan berupa ini. Ya, ini sudah terganti icon. Lalu kita tekan F5. Nah, kita bisa tulis di sini. Ya, sudah berhasil. Nah, misalkan kita tidak senang dengan warna yang ada di sini, warna abu-abu ini, kita bisa menggantinya di sini, back color ini. Kita misalkan mau mengganti, saya senang misalnya saya pengen mengganti warna biru seperti itu. Lalu tombol ini saya mengganti warna hijau. Kita lihat di sini, saya klik. Di sini saya tinggal mengganti ya, di sini kita bisa mengganti di misalkan saya ganti warna hijau. Nah, seperti itu. Tulisannya misalkan saya mau mengganti warna kuning, saya tinggal mengganti di sini kuning. Oke, misalnya keluarnya kita kasih warna mungkin warna ungu seperti itu. Lalu teksnya kita kasih warna biru. Oke, lalu kita tekan F5. Nah, sudah muncul tadi. Ini jika tidak ada. Oke, tadi demikianlah sedikit penjelasan mengenai pembuatan aplikasi sederhana menggunakan Windows Form Application pada Microsoft Visual C# 2010 Express. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.